Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi genetik dan manfaatnya. Kelompok kami terdiri dari Alhani Novitasari, Nafilia Nazaret, Nisfatul Awaliyah, Rakil Hanifadila, Sabilah Anjani, dan Milhan Hakim. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Pengertian materi genetik. Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik, materi genetik juga berfungsi sebagai ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Dalam genetik klasik, proses ekspresi gen inilah yang disebut sebagai sifat fenotip. Sedangkan materi genetik yang menjadi cetak biru atau blueprint disebut sebagai genotip. Proses sintesis protein dan RNA dalam tubuh makhluk hidup inilah yang menyebabkan kita melihat bentuk-bentuk yang berbeda-beda pada makhluk hidup. Contohnya seperti kucing yang memiliki 3 warna, 2 warna, dan 1 warna, dan lain sebagainya. Komponen penyusun materi genetik. Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh makhluk hidup. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting yang berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat 2 jenis asam nukleat, yakni DNA dan RNA. Asam nukleat yang digunakan dalam kromosom adalah DNA. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh atau autosom berperan mewariskan sifat-sifat yang berkaitan dengan keseluruhan komponen di dalam tubuh makhluk hidup, meliputi 22 pasang dan berjumlah 44 buah. Kromosom kelamin atau gonosom berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup, berjumlah sepasang atau 2 buah. Gen merupakan unit warisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Gen tersusun oleh DNA yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA, bisa mRNA, tRNA, rNNA, dan lainnya. Selanjutnya yaitu DNA. DNA merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. Selain terdapat di nukleus sebagai monomer kromosom, DNA juga dapat ditemukan di organel lain, yakni seperti pada mitokondria dan kloroplas. DNA disusun oleh serangkaian polinukleotida. Setiap nukleotida tersusun gugusan gula, deoksiribosa nukleat, asam fosfat, dan basa nitrogen. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan 2 rantai polinukleotida. Pada rantai tersebut 3 ikatan hidrogen menghubungkan sitosin dengan guanin, sedangkan 2 ikatan hidrogen menghubungkan adenin dan timin. Fungsi dan sifat DNA. Dalam pewarisan sifat, DNA memiliki fungsi spesifik tertentu. Fungsi DNA antara lain membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam pengaturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. Sifat dari DNA antara lain jumlahnya dalam setiap jenis sel selalu tetap. Kandungan DNA dalam sel bergantung pada sifat ploidi maupun jumlah kromosom. Kemudian bentuk DNA pun antara sel eukariotik dan sel polikariotik yang berbeda. Pada sel eukariotik tampak seperti benang tidak bercabang, sedangkan pada sel prokariotik membentuk sirkular. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai RNA. RNA mempunyai struktur rantai tunggal polinukleotida. Rantai ini tersusun dari gugus fosfat dan basa nitrogen. Dalam basa nitrogen terdapat dua macam basa, yaitu basa purin dan basa pirimidin.
Basa purin terdiri dari adenin atau A dan guanin atau G, sedangkan basa pirimidin tersusun dari urasil atau U dan sitokinin atau S, bisa juga dituliskan dengan huruf G. RNA memiliki 3 macam, yaitu rRNA atau ribosom RNA, tRNA atau transfer RNA, dan mRNA atau messenger RNA. rRNA merupakan komponen awal pembentukan ribosom yang kemudian akan ditranskripsikan membentuk mRNA yang membawa salinan informasi genetik dari DNA inti. Lalu oleh tRNA akan diterjemahkan kode genetiknya dari mRNA menjadi protein atau polipeptida. Selanjutnya mengenai fungsi dan sifat RNA. Fungsi RNA ada 2, yaitu membawa informasi genetik sementara dari DNA ke protein. Fungsi yang kedua yaitu mensintesis protein. Kemudian sifat RNA ada 3. Yang pertama, memiliki rantai tunggal. Yang kedua, rantai tidak memiliki cabang. Dan yang ketiga, RNA bersifat fleksibel karena RNA sangat terpengaruh oleh ekspresi dari setiap gennya. Perbedaan DNA dengan RNA. Perbedaan DNA dan RNA dapat dikategorikan berdasarkan bentuk, ukuran, fungsi, letak, jenis komponen gula, jenis basa nitrogen, kuantitas di dalam sel, dan keberadaannya. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, DNA berbentuk rantai panjang, ganda, dan berpilin. Sedangkan pada RNA memiliki rantai pendek, berjumlah tunggal, dan tidak berpilin. Fungsi DNA sebagai unit pewarisan sifat serta pembawa informasi yang stabil berada di dalam sel dan secara penuh mengontrol keseluruhan aktivitas yang ada di dalam sel. Sedangkan fungsi RNA hanya sebagai pembawa informasi genetik yang sifatnya sementara dan sangat berperan penting dalam proses sintesis protein. Untuk komponen gulanya juga berbeda. DNA mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. Letak DNA berada pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sementara RNA terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kuantitas DNA di dalam sel selalu tetap, sedangkan pada RNA berubah-ubah. Dalam artian kadarnya dipengaruhi oleh sintesis protein. Jenis basa nitrogen pada DNA dan RNA juga berbeda. DNA tersusun atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA tersusun atas adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sifat DNA juga permanen dan stabil di dalam sel. Sementara RNA mudah terurai. Manfaat genetika dalam bidang pertanian, kesehatan, industri farmasi, dan hukum. Yang pertama dalam bidang pertanian. Kontribusi genetika di bidang pertanian, khususnya pemuliaan tanaman dan ternak. Persilangan-persilangan konvensional yang dilanjutkan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul, baik tanaman maupun ternak. Dengan adanya genetika, persilangan tersebut menjadi jauh lebih efisien. Selain itu, teknik-teknik pemuliaan seperti mutasi, kultur jaringan, dan fusi protoplasma kemajuannya banyak dicapai dengan pengetahuan genetika. Contoh lain dari perkembangan genetika di bidang pertanian adalah cara baru dalam mengatasi serangga hama. Dengan cara perakitan tanaman tahan serangga hama melalui teknik rekayasa genetik. Salah satu kendala dalam produksi suatu komoditas tanaman di negara yang beriklim tropis dan lembab adalah serangga hama. Pemuliaan dan perekayasa genetik memiliki tujuan yang sama. Pemuliaan tanaman secara konvensional melakukan persilangan atau seleksi. Sedangkan perekayasa genetik mengembangkan secara terus-menerus serta memanfaatkan teknik isolasi dan transfer gen dari sifat yang diinginkan.
Melalui rekayasa genetik sudah dihasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat baru seperti ketahanan terhadap serangga, hama, atau herbisida, serta peningkatan kualitas hasil. Yang kedua, manfaat genetika dalam bidang kesehatan. Salah satu kontribusi genetika di bidang kesehatan adalah diagnosis dan perawatan penyakit fenilketonurani atau PKU. Penyakit ini merupakan penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen pengatur katabolisme fenialanin sehingga timbunan kelebihan fenialanin dalam aliran darah sebagai derivat yang meracuni sistem syaraf pusat. Contoh lainnya, proyek genom manusia yang dipelopori oleh Amerika Serikat dengan menguraikan 100.000 gen manusia. Genom manusia dapat digunakan memprediksi berbagai penyakit. Dengan ilmu kedokteran prediktif, dapat diketahui kemungkinan seseorang mengalami penyakit kanker dengan analisa terhadap kombinasi gen-gen yang dimiliki. Yang ketiga, manfaat genetika dalam bidang industri farmasi. Rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya pemotongan molekul DNA tertentu. Fragmen-fragmen DNA hasil pemotongan ini disambung dengan molekul DNA lain, sehingga terbentuk molekul DNA rekombinan. Bila molekul DNA rekombinan dimasukkan ke dalam suatu sel bakteri yang pertumbuhannya cepat, maka dengan mudah akan diperoleh salinan molekul DNA rekombinan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Prinsip kerja ini sudah banyak diterapkan di berbagai industri yang memproduksi biomolekul penting seperti insulin, interferon, dan beberapa hormon pertumbuhan lainnya. Yang keempat, manfaat genetika dalam bidang hukum. Kasus-kasus pembunuhan, perkosaan, dan teror dapat menerapkan rekayasa genetika untuk memastikan benar tidaknya tersangka sebagai pelaku. Jika tersangka masih hidup, pengujian dilakukan dengan membandingkan DNA tersangka dengan DNA objek yang tertinggal di tempat kejadian, seperti rambut dan lainnya. Namun, jika tersangka mati dan tubuhnya hancur dengan cara mengambil DNA dari bagian tubuh tersangka dan dicocokkan pola rekonstruksinya dengan DNA kedua orang tua atau saudara. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.